Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Saya percaya setiap kita boleh merasakan sukacita pada pagi hari ini. Sebentar juga kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul di tempat ini. Bahkan setiap jemaat-Mu juga boleh mengikuti ibadah live streaming di rumah mereka masing-masing. Semua karena anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah-Mu pada pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu. Biarlah sepanjang ibadah kami Tuhan, setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan damai yang daripada Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, penuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Banyak hal yang kami lewati Tuhan Yesus, tapi kami mampu karena Engkau yang selalu bersama dengan kami. Kita angkat pujian, kita katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita angkat kembali pujian, kita katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Engkau selalu ada bersama kami Tuhan Yesus. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang selalu menolong kami Tuhan Yesus. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, lewati semua ku lewati semua perkenananmu. perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Engkau Allah yang setia, menolong hidup kami Tuhan. Puji nama-Mu. Mari setiap jemaat Terima kasih Yesus, angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan. Kau Kita sungguh melihat begitu banyak baik. kasih Tuhan yang boleh kita rasakan. Engkau Angkat yang suaramu, mulia. angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Puji nama-Mu, kami tinggikan, kami muliakan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Kami segala hormat bagi sembah Yesus. Engkau. Biarlah kemuliaan hanya Engkau bagi Allah yang Yesus. mulia. Begitu banyak hal indah yang boleh kami Engkau lihat ada di dalam bersama dunia ini. kami Tapi yang Tuhan. paling indah dan yang terindah hanya Engkau Yesus di dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah sumber Terpuji sukacita kami Tuhan nama-Mu Yesus. Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Allah kami, Kami tak dapat hidup tanpa Engkau kuasa Raja Yesus. kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang mulia. Puji nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau tiada yang mustahil. Amin. Banyak hal yang kami lewati, yang tak dapat kami pahami, tak dapat kami mengerti. Tapi kami percaya di saat kami hidup bersama Engkau, segala yang tidak mungkin bagi kami mungkin bagimu Tuhan Yesus. Terima Kuatkan setiap kasih kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan. penuhi setiap kami. Haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami Karena setiap tinggikan, problema hidup kami Tuhan, kami
yakin dan percaya, sekalipun kami tidak melihat bahwa Engkau Allah yang kuasa dan mulia di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Bapa yang baik. Oh Yesus. Haleluya, Bapa yang baik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saya rindu jemaat saja yang mengangkat pujian ini. Begitu, yes. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang luar biasa menolong kami Tuhan Yesus. Yes, haleluya Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Benar Tuhan Yesus, bagimu tiada yang mustahil. Hari ini, detik ini juga Tuhan Yesus, pujian ini boleh menyadarkan kami atas setiap keraguan kami di hari-hari sebelumnya. Pujian ini mengingatkan kami Tuhan atas setiap ketidakpercayaan kami atas kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih sebab Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Kami sering meninggalkan Engkau, kami sering meragukan kasih-Mu Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan, kami melihat kuasa-Mu yang luar biasa, yang boleh menolong kami. Hari ini kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini kami boleh merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Kami percaya sepulang kami dari tempat ini, kami boleh bersorak-sorai. Bahkan wajah kami berseri-seri menunjukkan kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul
berdiri di hadapan tata domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Mari katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Saya percaya setiap pujian dari hati kita pada saat ini kita angkat hanya untuk Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sangat baik dan karyanya tidak pernah terlukiskan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita tak terlukiskan. Kasih yang Kau berikan, karya termegah
yang sudah bersorak bagi nama Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan diakonia kita. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Maha kuasa, maha mulia, inilah yang selalu kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh dahsyat di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah bersorak memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita, kami bawa korban syukurku. Bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. kita angkat sekali lagi dari awal. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Itu juga bagimu, itu juga Bagi-Mu, itu juga bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih buat setiap persembahan yang sudah dikumpulkan. Pada saat ini, bila setiap jemaat ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya. Jika tidak ada, saya percaya setiap kita selalu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Setiap pujian kami, setiap sembah kami, bahkan seluruh hidup kami pada saat ini Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, lebih lagi untuk boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan, yaitu melalui firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu pada pagi ini. Urapi setiap kami jemaat-Mu Bapa, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan, untuk menikmati indahnya firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah pelita bagi hidup kami Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mengenal Engkau lebih lagi melalui kebenaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mengurapi setiap jemaat-Mu. Apapun yang ada di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Mungkin mereka ada yang berbeban berat, mungkin mereka ada yang di dalam penyakit. Tapi kami percaya di saat firman Tuhan ditaburkan dan kami boleh meresponi, kami yakin sukacita, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan boleh Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman pada pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa. Kami percaya Tuhan telah menitipkan pesan yang indah untuk boleh kami peroleh pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku
kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama aku Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau satu-satunya alasan kalau kami ada sebagaimana saat ini ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau, yang selalu menolong hidup kami, yang selalu menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami boleh melihat setiap kemurahan-Mu yang Kau curahkan, anugerah-Mu yang kami terima, itu kami boleh rasakan di sepanjang hari kami. Bapa Sorgawi, terima kasih kalau pagi ini Tuhan mempersiapkan kami untuk mendengar satu kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami mau membuka hati kami luas dan lebar di hadapan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami ke dalam satu pengertian yang benar. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami memahami isi hati-Mu yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami, bersabdalah Engkau Yesus, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang Tuhan sediakan bagi kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang siap mendengar firman-Nya, bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Menyapa kita, Salam. Ya, saya percaya kita memiliki sukacita pada pagi ini. Kita memiliki semangat pada pagi ini karena Tuhan Yesus sedang melakukan kuasa-Nya, menyatakan anugerah-Nya, memberikan kesempatan kita untuk pagi ini kita bersama dipersiapkan untuk mendengar firman Tuhan yang mungkin banyak orang tidak bisa memiliki kesempatan untuk mendengar firman ini, tetapi Tuhan siapkan kita untuk mendengar firman-Nya pada saat ini yang akan disampaikan kepada pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, mendengar firman-Nya dengan penuh ketertundukan hati untuk diajar oleh firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk satu pencapaian perlu namanya ada usaha. Amin. Untuk kita mendapat satu pencapaian namanya ada usaha. Usaha itu tidak bisa separuh hati. Usaha itu tidak bisa hanya sekedar dilakukan begitu saja. Tetapi untuk satu pencapaian perlu yang dinamakan usaha dan kerja keras.
Sehingga apa yang mau kita inginkan terjadi, itu bisa kita gapai, kita bisa capai. Seturut dengan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan apa yang menjadi kerinduan sang majikan ataupun sang pemberi hidup bagi kita. Nah, saat ini saudara dikasih Tuhan, saya memberi judul bagi kita untuk firman Tuhan, berlari pada panggilan sorgawi. Apa saudaraku? Ya, saya minta Reski maju ke depan baca firman Tuhan bersama saya. Kita akan baca firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 1b, judul perikop di sana dikatakan kebenaran yang sejati. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 14, dengan kasih Kristus untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdiri. Kita akan membacakannya secara bergantian dengan suara yang keras, suara yang nyaring. Kalau perlu mengalahi suara saya yang pakai mikrofon karena saudara lebih banyak dari saya. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, memang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, saudaraku, silakan duduk kembali. Saya membaca ulang kepada kita di ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berlari, dikatakan kata berlari merupakan suatu percepatan. Ya, satu percepatan. Kalau orang mau cepat sampai di tujuan, maka dia harus berlari. Dia harus mempercepat langkahnya. Dia tidak boleh berleha-leha. Dia tidak boleh santai. Dia tidak boleh berjalan seperti lambat, berlambat-lambat. Tetapi di dalam hal ini dikatakan berlari-lari menunjukkan satu hal percepatan. Kecepatan harus diperlukan. Ketangkasan diperlukan di dalam berlari supaya sampai kepada satu tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahu satu hal di dalam Alkitab, satu kata yang begitu banyak muncul diberitakan, yang begitu sering disampaikan adalah kata yang bernama phobos. Phobos yaitu jangan takut, jangan khawatir. Saudara, orang berlari-lari sering dihalau oleh membuat orang tidak berlari. Itu adalah karena ketakutan, kekhawatiran. Ini berkali-kali muncul di dalam firman Tuhan mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Mengingatkan setiap umat Tuhan supaya jangan takut, jangan khawatir. Teguhkan iman, teguhkan hatimu. Supaya engkau sanggup berlari menuju kepada panggilan surgawi yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh, saudara yang dikasihi Tuhan, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yosua, kepada siapa lagi? Kepada Yesaya, kepada Nehemia, kepada Petrus dan lain sebagainya. Hal yang sama selalu Tuhan katakan kepada mereka, jangan takut, jangan khawatir, teguhkan hatimu, supaya engkau bisa berlari, mencapai kepada tujuan yang Tuhan tentukan di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan hal ini kepada orang lain dan menyatakan, menekankan hal ini kepada diri sendiri. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu untuk kau siap melakukan sesuatu. Tanpa keteguhan hati, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa berhasil mencapai target tujuan. Ya, perlu meneguhkan hati. Apa saudaraku? Meneguhkan hati. Sampaikan kiri kananmu, katakan, teguhkan hatimu saudaraku. Ya. Perlu yang namanya meneguhkan hati, supaya kita sampai kepada titik tujuan. Di dalam perjalanan kehidupan banyak kali pencobaan, banyak kali godaan, banyak kali segala sesuatu yang mengiringi, yang membuat kita tidak fokus kepada panggilan kita untuk kita berlari kepada tujuan. Ya. Seperti saudara dikasih Tuhan, kenapa tidak fokus kepada tujuan? Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita ditentukan ada dua titik. Ya. Dua titik. Titik pertama adalah titik kita melangkah sebagai start. Titik kedua adalah titik di mana tujuan arah kita. Ketika kita ditarik titik pertama kepada titik yang kedua, itu bertemu kepada
titik yang kedua, dari titik pertama diarahkan garis ke titik yang kedua, itu menjadi satu garis yang menuju kepada satu sasaran. Tetapi tahukah saudara dikasih Tuhan, ketika garis ini melenceng 1 derajat saja dari titik yang menjadi tujuan, akankah kita sampai kepada tujuan? Ini pertanyaannya. 1 derajat saja kita melenceng dari tujuan kepada titik yang akan dituju, maka kita tidak akan pernah sampai ke situ. Ya. 1 derajat mungkin dalam hitungan yang dekat tidak kelihatan, tetapi semakin jauhlah melencengnya. Mungkin saja titiknya tujuannya ke Nagoya, tetapi bisa-bisa nanti kita sampai di Tiban. Karena titik pelencengan itu 1 derajat, ya jauh dari Nagoya, akhirnya sampai ke Tiban. Enggak sampai ke Nagoya. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, sama dengan 2 variabel kalau di dalam bahasa matematika dikatakan, ini 2 variabel yang sangat penting. Tujuan ini menjadi satu hal yang penting. Kalaupun kita berlari-lari tanpa tujuan, itu juga tidak penting, itu sia-sia. Makanya saya katakan tadi 2 variabel sangat penting. Titik pertama dan titik tujuan itu harus ditentukan dulu. Kemana kita mau berlari? Jangan sampai nanti kita menjadi seorang pelari maraton yang tidak sampai-sampai kepada tujuan. Ya. Karena arahnya sudah melenceng dari garis yang sudah ditentukan, garis variabel yang ditentukan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, penting bagi kita untuk berlari pada panggilan sorgawi, menetapkan tujuan yang benar. Apa saudaraku? Tujuan yang benar. Kalau tujuan kita tidak benar, sekencang apapun kita berlari, mungkin orang melihat pencapaian kita luar biasa. Dahsyat pencapaiannya. Tetapi ketika itu sudah melenceng, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Itu sampah bagi Tuhan. Itu tidak berarti. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, saya rindu kita 2 variabel ini tentukan dalam dirimu. Titik startmu saat ini menentukan titik akhirmu. Di mana titik akhir yang kau sudah tentukan, kesitulah terus berlari. Jangan pernah menyimpang. Jangan pernah sedikit-sedikit. Enggak apa-apa Pak Pendeta. Sedikit aja enggak apa-apalah. Ya. Lagu itu enak dikoplo katanya ya. Lagu dangdut diremikkan sedikit itu enak dengarnya. Tetapi kalau kerohanianmu kau campur adukan sedikit, itu akan menjadi satu hal yang hambar, yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Haleluya. Sampai sini kita paham? Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, pelencengan yang saya maksud itu sama seperti orang memanah. Anak panah itu melesat kepada satu tujuan. Kalau itu meleset, itu tidak pada sasaran. Ya. Iblis berarti yang melencengkan itu. Tidak ada yang lain. Jangan merasa aku masih benar. Aku masih bisa, aku masih hidup di dalam Tuhan. Tetapi tidak tahu 1 derajat hidup Anda sudah dilencengkan oleh Tuhan. Hati-hati. Ya, iblis sedang bekerja. Sebab dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Kapan engkau lengah, disitulah pembelokan itu terjadi. Hati-hati. Kapan engkau lengah, situ pembelokan itu terjadi. Tidak besar pembelokannya, tidak langsung 90 derajat, tidak langsung 15 derajat,
Tidak langsung 45 derajat. Tetapi 1 derajat pun engkau melenceng dari tujuan variabel yang kedua yang menjadi tujuanmu, maka engkau tidak akan pernah sampai ke tujuan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berlari tanpa tujuan tidak baik. Berlari harus menentukan satu tujuan. Tujuan kita adalah panggilan surgawi. Amin. Siapa yang memiliki panggilan tujuan yang sama dengan saya di tempat ini? Panggilan surgawi. Apa tujuan saudara? Panggilan surgawi. Jadi berlarilah ke sana. Ya, berlari kepada tujuan. Namun saudara dikasih Tuhan, di dalam kita berlari kepada satu tujuan, ada perlu hal-hal yang kita pentingkan, yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai di dalam kita semangat kita itu semangat yang kosong. Berlarinya kita itu berlari yang hampa, yang tidak memiliki tujuan. Ini yang mau saya bagikan bagi kita. Poin yang pertama, bagaimana orang yang berlari pada tujuan harus memperhatikan yang pertama, hati-hati dan berjaga-jaga. Ya. Dalam berlari perlu hati-hati. Dalam berlari perlu berjaga-jaga. Saya baca bagi kita ayat yang kedua dan ketiga. Tolong dibantu ayat yang kedua dan ketiga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Amin saudaraku. Dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Wow, kasar enggak? Ya, kalau orang baca saudara yang dikasih Tuhan, kasar banget firman Tuhan ini. Keras sekali. Keras sekali saudara yang dikasih Tuhan. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Kalau orang Batak mana hati-hati sama orang Manado, mana hati-hati sama anjing. Ya. Orang Batak lihat anjing apa yang dibilang? Lopan Mardalani. Tahu Lopan Mardalani? Lauk jalan-jalan katanya. Datang orang Manado, wah RW jalan-jalan itu. Enak dirica-rica. Ya. Makanan sedap itu katanya kan. Sedap kali itu. Tapi di sini dikatakan saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati terhadap anjing-anjing. Kenapa sampai segitu kasarnya, kerasnya Tuhan Rasul Paulus sampaikan ke jemaat Filipi. Ya. Karena saudara dikasih Tuhan, di jemaat Filipi muncul guru-guru palsu Yahudi. Ya. Muncul orang-orang yang mengajarkan penyimpangan yang disebutkan anjing-anjing. Ya. Jadi orang yang menyesatkan pengajaran itu dikategorikan oleh Rasul Paulus di sini anjing-anjing. Ya. Karena mereka adalah pekerja-pekerja jahat. Penyunat, dikatakan penyunat-penyunat yang memberitakan Injil dengan maksud yang palsu. Tujuannya palsu. Seolah-olah mau menyampaikan firman, seolah-olah memberi penghiburan, seolah-olah memberi kekuatan kepada orang lain, seolah-olah memberikan motivasi kepada orang lain. Tetapi tahu apa yang dilakukannya? Dia sedang menyimpangkan pemahaman orang lain kepada Kristus Yesus dengan bagaimana pemikiran kehidupan duniawi,
kedagingan. Jadi saudara dikasih Tuhan dikatakan hati-hati, berjaga-jaga. Engkau boleh berlari-lari, tetapi berawas-awas. Jangan sampai ada yang melencengkan tujuanmu. Jangan sampai ada yang melencengkan arahmu. Pernah nonton Tom and Jerry? Pernah ya? Ketika balapan mobil, tiba-tiba datang musuhnya, ada tanda panah ke kiri kan? Arahnya sih harusnya ke ini, arena balapan. Diputar dia panahnya arah ke sana. Ya, kawannya nggak nyampe-nyampe tujuan, dia yang sampai. Ya, kerjaan iblis seperti itu, saudaraku. Dia lencengkan. Ya, kita melihat tidak ada bekasnya, bagus semua, indah. Tapi kita hati-hati sudah dilencengkan dari apa yang menjadi ajaran yang murni, ajaran yang alkitabiah. Kita kembali berpegang kepada ajaran nenek moyang yang dicampur adukan dengan firman Tuhan. Terjadilah kehidupan yang namanya sinkritisme. Oleh siapa itu? Oleh pengajar-pengajar palsu. Oleh siapa? Pengajar palsu. Di hidup orang terjadi sinkritisme. Mencampur adukan firman dengan kehidupan kedagingan duniawi. Ya. Kita boleh setia, tetapi kita juga harus pikirkan bagaimana supaya kita hidup. Enggak apa-apalah berbuat dosa sedikit, enggak apa-apa. Melenceng sedikit, enggak apa-apa. Saudaraku, jangankan sedikit, 1 derajat pun engkau melenceng, sudah besar akibatnya, sudah fatal akibatnya. Ya, sudah fatal akibatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus merubah hidupnya. Tadinya dia adalah orang Farisi yang disunat dikatakan mengikuti silsilah, mengikuti apa yang menjadi pengajaran yang ada sebagai orang Yahudi. Dan dia tadinya berpegang teguh kepada pengajaran itu. Tetapi ketika dia sudah menemukan Kristus, dia merubah hidupnya. Di dalam hidupnya terjadi yang namanya metamorfosa. Perubahan perilaku. Ya. Sehingga apa yang menjadi kehidupan kedagingan ataupun kehidupan turun-temurun tidak lagi yang menjadi acuan, tetapi kehidupan menyandarkan Kristus satu-satunya. Itu yang menjadi tujuannya yang paling jelas di dalam kehidupannya. Bergantung kepada Kristus. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sambung dengan ini pondasi, kemarin kita berbicara sebagai dasar. Dasar kita apa di dalam membangun iman? Kristus Yesus. Nah di sini juga supaya kita kuat berlari, jangan sampai kita dikecohkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kita harus berdasar di dalam Kristus, bergantung kepada Kristus. Kita harus memegang penuh pondasi yang sudah kita bangun di dalam Kristus Yesus. Jangan sembarang mendengar nasihat dan jangan sembarang juga memberi nasihat. Jangan-jangan nasihatmu menjerumuskan orang lain. Aturan orang lain sudah mulai menggebu-gebu dalam Tuhan. Ternyata karena nasihatmu itu membuat orang menjadi patah semangat. Jadilah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan karena kita memberikan nasihat yang tidak benar kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan tahu cerita Ayub. Saya semakin mendalami cerita Ayub sebenarnya.
3 sahabatnya itu mau menopang dia. Di dalam kesakitannya, di dalam keterpurukannya, sampai di titik nazir, di titik nol. 3 sahabatnya datang seolah-olah memberi nasihat, memberi dorongan, tetapi mematahkan semangatnya. Bahwa seolah-olah apa yang diterimanya itu berasal dari Tuhan. Ya, karena akibat dari perbuatan Ayub. Sementara di Ayub pertama, ayat pertama dikatakan sampai ayat berikutnya bahwa Ayub adalah hambaku yang setia, dikatakan. Hambaku yang setia. Tuhan mengakui kesetiaannya. Saudaraku, Tuhan sudah mengakui kesetiaanmu. Amin. 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 Sudah diakui kesetiaanmu dalam Tuhan? Ayub yang setia mendapatkan masalah besar seperti itu oleh karena iblis yang menginginkan dia. Ya. Apalagi kita yang kurang setia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, tunjukkan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Bukti bahwa kita mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar pondasi dalam hidup saya. Tunjukkan di dalam kesetiaanmu. Tunjukkan dengan ketaatanmu. Ya. Menjadi motivator yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai seperti Elipas, seperti Elihu dan yang 3 orang yang mendekati Ayub. Menjerumuskan. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan tahu, Ayub harus berdoa kepada mereka untuk keselamatan mereka. Mereka harus meminta ampun kepada Ayub. Karena mereka telah menghujat hamba Allah yang setia. Jangan lencengkan nasihat-nasihat kepada orang lain. Membuat orang menjadi jauh dari Tuhan. Tapi bakarlah semangat mereka. Supaya mereka juga ikut bersama dengan kita di dalam perlarian menuju kepada variabel yang kedua, tujuan visi kita yang Tuhan tentukan bagi kita. Amin. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, dari mana kita mengetahui orang-orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus anjing-anjing penyunat-penyunat itu adalah kita bisa melihat dari buah mereka. Buah-buahnya. Ya. Kita lihat dari hasilnya, betul enggak nasihat orang ini? Buahnya apa? Seperti apa kehidupannya? Makanya bergaullah dengan orang-orang yang hidupnya setia kepada Tuhan. Jangan sembarang menerima nasihat dari orang-orang yang masih, justru mungkin orang yang baru bertobat pun mungkin perlu dipertanyakan. Tetapi orang yang sudah membuktikan diri hidup di dalam Tuhan, kita harus benar-benar membangun hubungan dengan mereka. Supaya kita juga terbangun imannya. Ya, karena apa? Dari buahnya kita tahu benar enggak dia ini penyunat-penyunat. Ya. Orang Yahudi disebutkan anjing-anjing, penyunat-penyunat. Ya, yang membelokkan pengajaran, yang memutarbalikkan fakta, kebenaran firman yang hakiki. Ya. Kemudian kita lihat lagi orangnya. Betulkah dia masih udah percaya betul kepada Tuhan, atau dia hanya masih memiliki kehidupan kepercayaan lahiriah? Ya, hanya Kristen turun temurun yang belum memberikan diri sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Ya. Jangan kita menaruh percaya kepada
Ya, hal-hal yang lahiriah. Jabatan, pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan bagaimana buahnya. Hamba Tuhan juga harus diperhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah dia hamba yang benar? Apakah dia hamba yang melakukan firman? Ataukah hamba yang membelokkan pengajaran? Ya. Saya memohon dukungan doa semua kita. Doakan kami, supaya kami tetap bertahan teguh kepada kebenaran firman yang terus disampaikan kepada jemaat. Yang tidak pernah membelokkan kebenaran. Ya. Walaupun sakit kedengaran. Ya, lebih baik saudara dikasih Tuhan sakit saat ini daripada sakit nantinya ketika di pengadilan yang terakhir. Amin. Lebih baik kita ditelanjangi saat ini. Dikeluarkan semua apa yang menjadi batu di dalam kehidupan kita. Yang mengganjal kehidupan kita. Dihancurkan, dileburkan. Supaya kita nanti berhak memiliki kehidupan yang Tuhan sudah sediakan itu. Jangan pula nanti menyesal. Aduh, kalau tahu seperti ini, bagus dari kemarin ketika Pak Gembala sampaikan firman ini, saya langsung bertobat. Rupanya betul yang disampaikan. Ya. Penyesalan tidak ada artinya, saudaraku. Kita sama-sama nanti ada di kekekalan. Tetapi kekekalan yang mana? Kekekalan api yang menyala-nyala seumur hidup selama-lamanya, atau kekekalan dalam sorga yang kekal, di mana di sana tidak ada tangis dan ratap kertak gigi. Ya, firman Tuhan tidak sedang menakut-nakuti saudaraku, tetapi sedang mengajar kita supaya mulai kita berubah, setia, taat kepada Tuhan, berjaga-jaga, supaya apa yang kita keluarkan itu adalah sesuatu hal yang benar kepada orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa sakit hatinya Rasul Paulus sehingga dia mengatakan seperti itu kepada orang Yahudi. Melihat gerombolan yang sedang seperti anjing, yang ingin menggigit, menggerogoti iman gereja. Ya. Menggerogoti iman orang-orang di dalam gereja. Sehingga ya, dari kesalehan yang mereka bangun, semuanya adalah kepalsuan belaka. Kepalsuan, tidak ada memiliki kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, kenapa dikatakan anjing? Ya. Sebagian orang mengatakan anjing itu najis. Ya. Hanya orang-orang kita yang mungkin mengatakan anjing itu lopan ataupun lauk. Enak untuk dimakan. Orang Yahudi juga menganggap anjing itu najis, saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya dikatakan najis mereka. Orang-orang yang membelokkan pengajaran firman. Orang-orang yang menunjukkan, yang hanya mengajarkan kepada seseorang, kemudian dia tidak pernah mengerjakan hal itu. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka hanya meletakkan kuk kepada orang, tetapi dia tidak pernah memikul kuk itu. Ya, nggak pernah memikul tanggung jawab. Dia boleh katakan, ayo kerjakan, setia dalam Tuhan, tetapi dia sendiri nggak setia dalam Tuhan. Ayo berikan persembahan, tapi dia sendiri tidak mau memberi persembahan. Ya. Coba baca Matius 23 ayat 4. Matius 23 ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat
lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Dia menyuruh jemaat untuk setia taat kepada Tuhan, tetapi dia sendiri nggak pernah setia di dalam Tuhan. Ya, makanya lihat buahnya. Lihat apakah hamba Tuhan itu berintegritas, benar-benar seluruh hidupnya untuk Tuhan. Ya, seringkali hamba Tuhan meletakkan kuk kepada orang lain untuk dikerjakan, tetapi dia sendiri tidak mau melakukan. Makanya ada istilah apa namanya? Ayo memberi. Datang anaknya, dengar khotbah bapaknya memberi. Suatu saat datang ketua panitia Natal ke rumahnya, dia nggak ada di rumah. Datanglah anaknya, datang ke rumahnya maksudnya untuk meminjam jas untuk ketua panitia Natal ini karena dia nggak punya jas. Terus anaknya berikan jas ini. Kemudian bapaknya datang, pendeta ini datang, mana jas saya yang mau seperti ini? Saya kasih kepada si A, ya, ketua panitia Natal. Loh, kok kamu kasih? Loh, kan ada beberapa di situ jas bapak bergantungan. Bapak kan ngajarin untuk memberi. Ya saya kasihlah, dia bilang. Aduh anakku, katanya. Memberi itu buat jemaat. Mereka itu diajar supaya memberi, tekun memberi. Kita enggak. Kita hamba Tuhan, katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti itu banyak orang. Tapi di tempat ini kita pun bersyukur, hamba-hamba Tuhannya semua luar biasa. Amin. Amin. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, meletakkan kuk kepada orang lain, dia sendiri nggak mau mengerjakannya. Jadi jangan ajarkan ke anak-anakmu untuk memberi kalau kau sendiri nggak mau memberi. Ya. Suatu ketika saudara yang dikasih Tuhan, ini saya sampaikan karena sudah lewat, sudah lalu, dan orangnya juga tidak di sini. Ya, ayo kita membangun ruangan sekolah minggu, buat persembahan, kumpul, kumpul. Begitu dilihat semua udah dapat berapa semua, sekian Pak, mana catatannya? Begitu dilihat yang menulis sendiri nggak ada di situ. Ini dia yang paling semangat untuk nyuruh orang ngumpulin, dianya di mana? Ya, itu contoh. Tapi puji Tuhan saya melihat kita semua enggak seperti itu yang di sini. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengajarkan, memberitahu kepada orang lain, kita sudah terlebih dahulu di situ mengerjakan itu. Saya biasakan diri saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan itu saya bahas. Dari awal-awal, dari Senin, Selasa, saya sudah ini, tinggal saya membahasakannya aja di dalam komputer saya ketik semua, terus malam minggunya tinggal siapkan. Paling ada ayat-ayat yang saya tambah-tambah seperti itu. Ya, saya di dalam hal itu saya sudah punya poin, titik-titik apa yang akan saya sampaikan, dan itu sudah saya usahakan dan untuk saya kerjakan. Saya lakukan itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan itu kita sampaikan itu yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan. Sehingga kita lugas untuk menyampaikan. Kita suruh orang setia karena memang kita sudah setia dulu. Amin. Kita suruh orang setia, orang nggak setia, kita aja nggak setia, gimana orang mau setia? Jadi ini satu hal pengajaran bagi kita. Yang
Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, yang kedua. Poin yang kedua ayat yang ke-7 sampai 8. Tolong dibaca. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan memperoleh Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menemukan Kristus, kita menganggap semua yang berlalu itu adalah satu kerugian. Ya. Karena apa yang sudah kita kerjakan selama ini, kita anggap itu adalah suatu kerugian. Kita menganggap bahwa satu hal yang paling berharga adalah ketika kita sudah menemukan Kristus dalam hidup kita. Ya. Paulus mengatakan semua status masa lalunya, apa pencapaian yang dia dapatkan, dia dengan tegas mengatakan, apa yang dahulu sebagai keuntungan kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, oleh karena dia, ya, Kristus Yesus, oleh karena Kristus. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, kita dikucilkan, kita tidak dianggap, berbahagialah akan hal itu. Itu buktinya engkau sedang melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi berbeda dengan orang yang ada di luar Kristus. Mereka akan mengejar pencapaian, keuntungan bagi mereka setiap apa yang ada ditemukan di dunia ini. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus, satu keuntungan baginya adalah ketika dia menemukan Kristus dalam hidupnya. Dia bersuka cita, oh haleluya, ternyata dalam hidup saya hidup Kristus Yesus. Satu keuntungan. Ya. Kalau dalam hidup kita sendiri sudah tidak ditemukan Kristus, bagaimana lagi generasi berikutnya? Ya. Saya baca buku, saudara yang dikasih Tuhan, James Dobson, ya. James Dobson. Dia katakan, dia seorang psikolog, dia mengingatkan bangsa orang-orang Amerika, ya, ketika orang Amerika melepaskan dirinya dari Tuhan, disitulah mereka akan mengalami kehancuran. Ya. Hamba Tuhan ini sudah ingatkan ini. Dan kita melihat bagaimana kehidupan mereka saat ini. Ketika melepaskan diri dari Kristus, kehancuran, bukan sukacita, bukan kehebatan, bukan pencapaian yang lebih tinggi kita capai, tetapi kita akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Jadi jangan sampai saudara dikasih Tuhan semakin jauh dari Tuhan. Amin. Jangan sampai semakin jauh dari Tuhan. Semakin engkau meninggalkan Tuhan, semakin engkau mengalami kehancuran. Ya, jemaat yang mengikuti live streaming, siapapun saudara yang mengikuti ibadah saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah merasa jauh dari Tuhan akan merasakan kenyamanan. Karena mungkin tidak terikat di dalam firman lagi. Tidak terikat untuk melakukan satu firman Tuhan. Malah sebaiknya ketika engkau menjauh dari Tuhan, lihat, catat, engkau akan mengalami kehancuran dalam hidupmu. Oleh sebab itu kalau engkau enggak mau hidupmu mengalami kehancuran, tidak ada jalan lain. Ikat hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi karena apa?
Menemukan Kristus di dalam kehidupan itu adalah satu keuntungan. Kita mengalami sukacita, kita mengalami kemenangan, kita mengalami kelepasan di dalam kehidupan kita. Kelepasan yang luar biasa kita alami, kita tidak lagi terbelenggu oleh si jahat, kita tidak terbelenggu oleh iblis yang mengikat kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah satu kemenangan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ada kelepasan, ada kebebasan, ada damai sejahtera. Dunia tidak lagi mencerang-keram kita. Dunia tidak lagi bisa menghimpit kita. Ya. Karena memang dunia ini diciptakan untuk kita kuasai, kita taklukkan. Bukan dunia yang mau menaklukkan kita. Amin Bapak Ibu. Ada banyak orang ditaklukkan dunia. Terbalik dari masa penciptaan Tuhan, sudah terbalik. Sudah tidak sesuai dengan rencana penciptaan Allah atas dunia, atas manusia. Manusia diciptakan untuk menguasai. Dan dia diciptakan juga untuk menyembah, memuliakan Allah. Bukan dia dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh kedagingannya. Ya. Saudaraku, mari kita selidiki hati kita. Apa yang lebih mulia dalam diri kita ini? Pastikan Tuhan Yesus yang termulia di dalam hidupmu. Amin. Pastikan Yesus terbesar di dalam hidupmu. Makanya pujian mengatakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Saudaraku, kalau engkau mengatakan itu Yesus terbesar dalam hidupmu, engkau tidak mau lagi dikecohkan oleh hal-hal yang lain. Yang penting saya mau memuliakan Tuhan dulu. Yang penting hidup saya berkenan bagi Tuhan dulu. Yang penting saya mau memberikan hidup dulu buat Tuhan. Selagi saya masih diberi napas kehidupan, selagi saya masih kuat, saya mau memuliakan Tuhan. Saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu kalau kita sudah mengatakan Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Kita tidak mau lagi diatur oleh pikiran-pikiran yang menjelimet dalam pikiran kita. Yang kita tahu bagaimana untuk menyenangkan Tuhan, itu yang terpenting. Ya. Jadi saudara, harus kita berlari-lari itu fokus kepada apa yang sudah Tuhan tentukan. Kemudian yang ketiga, ayat 11 sampai 14. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku... Saudara dikasih Tuhan, bukan juga hamba Tuhan itu sudah seolah-olah mendapatkan itu. Bukan kita sudah mengerjakan semuanya, bukan kita sudah hebat, bukan. Tetapi kita berlari-lari mengejar sampai kita benar-benar sempurna mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita, yaitu panggilan sorgawi yang Tuhan berikan bagi kita. Lanjut. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, kita ditangkap Kristus untuk melakukan panggilan ini. Panggilan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Panggilan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Panggilan kita adalah untuk memenangkan orang lain lewat kehidupan kita dan lewat pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Kalau kita sudah ditangkap, kita juga mau orang lain untuk ditangkap oleh Kristus, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Lanjut. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya. Ya, Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. ya, apa yang Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diriku, ya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bukan lagi toleh kiri kanan belakang, tetapi fokus kepada tujuan. Ya. Kepada tujuan, fokus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Hadiah kita itu adalah panggilan sorgawi yang telah diberikan Yesus kepada kita. Hadiah kita bukan pencapaian di dunia ini. Itu hanya bonus-bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Panggilan kita adalah untuk memuliakan Allah. Lupakan semua masa lalumu. Tinggalkan apa yang mengikat. Lepaskan semuanya. Supaya kita bisa berlari. Saudara, orang yang terikat tidak bisa berlari. Betul? Betul? Kalau engkau masih terikat, engkau nggak bisa berlari, saya katakan seperti itu. Ya. Paling seperti balap karung, kayak pampir. Terikat dia kan? Kencang nggak? Nggak kencang. Tapi walaupun dia nggak kencang, larinya takut orang. Hah? Kenapa orang takut sama pocong? Larinya cuma gini. Kita bisa lari. Kita udah sampai di Nagoya, dia masih di ini. Masih di Batam Center. Tapi orang takut sama pocong. Orang dia terikat. Saudara, dikasih Tuhan yang terikat itu gak bisa berlari. Apa yang mengikat engkau? Dosa. Apa yang mengikat engkau? Kedagingan. Apa yang mengikat engkau? Kepahitan. Apa yang mengikat engkau? Banyak hal. Engkau masih menguasai dirimu, itu yang mengikat dirimu. Belum memberikan ruang yang luas dan lebar untuk Tuhan menguasai engkau. Oleh sebab itu saya rindu semua jemaat tempat ini mengalami kelepasan, kebebasan, dan berlari-lari kepada satu tujuan panggilan surgawi itu. Amin. Haleluya. Ya. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu saya dulu. Perampok saya dulu. Penjamret apa semua. Jangan ingat-ingat lagi itu. Sekarang yang kau ingat adalah engkau manusia baru. Kasih karunia Allah pemenuhi hidupmu. Hiduplah di dalam kasih karunia Allah itu. Coba baca 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Sampai di situ. Ingat? Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang ada dalam Kristus, lambaikan tangannya. Yang ada dalam Kristus, lambaikan tangannya saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau adalah ciptaan baru ketika engkau ada dalam Kristus. Ya. Lanjut. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lama sudah berlalu. Anugerah Allah sedang menghampirimu saat ini. Memakai engkau, memperlengkapi engkau. Ketika engkau hidup di dalam Dia. Ketika engkau menjadi ciptaan baru itu. Jadi bukan lagi yang ingat-ingat yang lama. Ingat yang baru.
Maka penentuan itu kata Tuhan bukan yang dulu. Siapa Anda dulu, bukan. Penentuan itu siapa Anda sekarang. Besok juga ditanya, bukan yang semalam, yang sekarang. Hari esok siapa Anda. Sampai Tuhan Yesus datang memanggil kita, dia tanya, siapa kamu? Bukan kita cerita, saya dulu ikut Kristus. Tidak. Tuhan tanya, siapa kamu sekarang? Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Kristus. Ya, kita bisa sampaikan itu di hadapan Tuhan. Bukan dulu, bukan masa lalu. Ya. Ku berlari menuju apa? Coba. Menuju harapan di depanku. Ya. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ya. Ya. Berlari menuju yang di depan, berlari. Ya. Meninggalkan yang di belakang. Jadi nggak ada orang berlari gini-gini terus kan? Nggak ada orang lari seperti itu. Itu maling mungkin. Dia lihat ada orang yang ngejar enggak? Ada yang ngejar ini. Orang berlari itu kepada tujuan, fokus ke depan. Ya. Jangan sampai ada batu di situ tersandung pula. Haleluya. Ya. Maka seharusnya ada perubahan dalam hidup saudara dan saya. Harus ada perubahan dalam hidup saudara dan saya. Yang lama sudah berlalu kok. Sekarang yang baru, sesungguhnya kasih karunia Tuhan sedang melimpah dalam hidupmu. Pergunakan itu semuanya. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ada perubahan hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi sebagai manusia baru, hidup kita harus benar-benar berubah. Apa saudaraku? Berubah. Katakan kiri kananmu, saudaraku, kau harus berubah di dalam Tuhan. Ya. Harus berubah. Bukan berubah seperti Power Rangers ya. Berubah. Kehidupan lama ditinggalkan, kehidupan yang baru dikerjakan saat ini. Jangan katakan saya kemarin sudah dibaptis, 3 kali lagi dibaptis katanya. Yang dahsyatnya di mana dibaptis? Dibaptis yang ketiga di Yerusalem, di Sungai Yordan katanya. Apa hubungannya kalau tetap tidak ada perubahan dalam hidupnya? Enggak, Tuhan enggak melihat hal-hal yang lahiriah. Tuhan enggak melihat hal-hal yang lahiriah, saudaraku. Yang Tuhan lihat perubahan hidupmu. Sudahkah engkau semakin hari semakin benar dan semakin serupa dengan Kristus? Ya. Sudahkah manusia baru itu betul-betul hidup di dalam kehidupanmu? Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara, hal-hal yang berlari ini penting kita ingat. Supaya semakin kencang jemaat ini berlari. Ya. Karena kita akan menunjukkan bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan Allah dinyatakan di GGP Bukit Hermon. Ada percepatan terjadi, ada terobosan terjadi. Ya. Kalau orang pribadinya aja sudah tidak memiliki terobosan, bagaimana terjadi dalam skala luas. Harus terjadi. Pribadi lepas pribadi mengalami perubahan-perubahan. Ya. Manusia baru kita itu muncul. Semakin dewasa, semakin bertumbuh. Semakin berbuah. Sehingga kita menjadi alat kepunyaan Tuhan. Alat kepunyaan Kristus yang benar-benar mampu mencapai tujuan di dalam Dia. Ya. Jadi tujuan kita itu ada di dalam Dia, dalam Kristus Yesus. Jadi bukan apa yang ada di dunia lagi menjadi pencapaian kita. Tujuan pencapaian kita adalah di dalam Kristus Yesus.
Kita berlari saudara yang dikasih Tuhan, 3 hal ini kita ingat. Supaya kita terus berlari, mencapai satu tujuan yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, hati-hati berjaga-jaga. Ketika engkau berlari, ada hal-hal yang melesetkan, yang menjauhkan fokus kita, yang menyelewengkan fokus kita. Hati-hati akan hal itu. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, dalam berlari ada, jangan sampai kita menganggap kita di dalam berlari kita harus menemukan Kristus di dalam pertandingan kita. Temukan Kristus, menganggap semua yang tidak di dalam Dia adalah satu kerugian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga apa saudaraku? Mencapai tujuan di dalam Dia. Mencapai tujuan di dalam Kristus, yaitu Yesus, bukan hal-hal yang lain. Ya, sebab hal yang lain dikatakan adalah sampah bagi kita. Rasul Paulus mengatakan yang lain adalah sampah karena pengenalan akan Kristus yang terutama. Di ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama berlomba di dalam pertandingan iman kita, berlari-lari mencapai satu tujuan, panggilan sorgawi, sehingga di dalam setiap kehidupan jemaat ini, ke depannya semua benar-benar memiliki satu arah, satu tujuan, memancarkan kemuliaan Allah di 2021 ini bagi seluruh bangsa-bangsa akan datang menyembah, memuliakan Tuhan oleh kesaksian-kesaksian yang kita berikan kepada orang lain. Kita tundukkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Engkau Allah kami yang begitu besar. Di dalam pertandingan iman kami, Tuhan menginginkan kami berlari kepada satu tujuan. Sekarang kami mulai dari garis start awal. Ketika kami hidup baru di dalam Tuhan, kami berlari kepada tujuan yang Tuhan tetapkan, yaitu panggilan sorgawi. Kami melepaskan segala yang mengikat di dalam kehidupan kami. Kehidupan lama kami tinggalkan. Kami hidup di dalam kehidupan baru yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kami berlari, kami mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus, kuat dan teguhkan kami, supaya setiap perjalanan kami tidak pernah meleset dari apa yang Tuhan sudah tentukan. Kami mau menentukan diri kami untuk menuju kepada panggilan sorgawi. Kami tidak mau Tuhan diselewengkan, membelok ke kiri dan ke kanan. Tapi kami mau Roh Kudus menguatkan setiap jemaat-Mu ya Bapa, supaya kami tetap pada panggilan sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersama menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau atas firman-Mu. Materaikan firman yang kami sudah dengar, terjemahkan lebih luas dan lebar di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, sesuai dengan pemahaman pemikiran yang dapat dijangkau oleh mereka, sehingga firman ini hidup di dalam kehidupan mereka, bertumbuh, berakar, berbuah, menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.
luar biasa firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat 1 minggu ke depan yang dibacakan oleh Bapak Damai sendiri. Salam. Untuk pengumuman kita untuk sepanjang minggu ke depan, layan ibadah raya 21 Maret 2021, worship leadernya Saudara Roy Panggabean, singer Saudari Mega dan Saudari Yuli, pemusik tim musik Firman Gembala, Proyektor Andre dan kolektan Widya Simanjuntak. 2 penyembahan setiap Selasa di gereja jam 19 WIB. Ibadah Family Church minggu ini diadakan hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di gereja jam 19. Worship leadernya Saudari Yuli. Ibadah pemuda minggu ini pada hari Sabtu tanggal 13 Maret bertempat di gereja jam 19 WIB. Itu saja pengumuman bagi kita. Ntar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu ya Allah. Kau Allah yang besar, Allah yang senantiasa mengasihi, Allah yang senantiasa menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Bapa, kami bisa berdiri dan mengangkat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kami Bapa, bukan karena kekuatan dan kepintaran kami, tapi karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Mu dan kehidupan kami Bapa. Kami juga sangat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan juga sepanjang hari-hari kami Bapa. Hingga pada saat ini kami mesti merasakan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami sangat bersyukur Bapa, karena Engkau Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Dalam setiap persoalan dan permasalahan kami Bapa, Tuhan senantiasa menyatakan jalan keluar. Tuhan senantiasa menyatakan hikmat-Mu bagi kami. Sehingga Tuhan kami tidak terlalu berdiam diri, terjatuh terlalu jauh dalam setiap persoalan kami yang membuat kami semakin jauh dari hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa, kami senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa, karena Tuhan telah memberkati dalam kehidupan kami, memberkati dalam setiap usaha pekerjaan kami Bapa. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan sebagian yang telah kami terima daripada Tuhan. Biarlah itu setiap persembahan yang akan kami kumpulkan Bapa, Tuhan semakin memberkati setiap persembahan Bapa, sehingga persembahan ini bisa kami perdaya gunakan Tuhan untuk menopang perluasan kerjaan, menopang setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja GGP bukan Hermon tempat ini Bapa. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang rela memberi dengan segenap kerahian hati mereka Bapa, dalam usaha pekerjaan mereka. Berkati dalam setiap kesehatan mereka Bapa, sehingga Tuhan dalam setiap kebutuhan yang mereka butuhkan tercukupkan melalui setiap berkat-berkat yang mereka terima. Jemaat Tuhan juga yang Tuhan pada saat ini memiliki kerinduan untuk mencari pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau yang bukakan pintu-pintu perusahaan Bapa, sehingga melalui pekerjaan mereka terima, mereka juga diberkati dan kebutuhan mereka tercukupkan. Dan pada saat pagi hari ini juga Tuhan kami sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Itu bisa kami melihat dalam proses pembangunan gereja-Mu yang di lahan yang telah Tuhan tersediakan bagi kami. Itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Dan itu semua Tuhan kami percaya atas perlindungan tangan Tuhan. Sebab kami melihat kami setiap jemaat-Mu Bapa tidak lebih dari segala apa yang kami memiliki segala kekurangan Bapa. Kami memiliki segala kelemahan, tapi dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Kau berikan lahan bagi kami, Kau juga membantu kami untuk membangun gereja di atas lahan tersebut Bapa. Dan juga Tuhan kami tetap memohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan untuk pengurusan legalitas dan segala perizinan untuk gereja Bapa. Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan untuk legalitas Bapa, sehingga Tuhan perjalanan pengurusan perizinan legalitas atas gereja-Mu bisa berjalan dengan baik Bapa. Dan kami akan melihat melalui gereja-Mu yang telah terbangun Bapa, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang akan semakin dimenangkan di lahan tersebut Bapa. Kami sangat bersyukur
Berkati juga setiap jemaat-Mu Bapa, dan setiap pekerjaan mereka Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami juga siap untuk memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih
Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Engkau berkarya menyatakan kasih-Mu atas hidup kami. Sungguh luar biasa juga pagi ini Engkau melawat kami lewat ibadah yang kami lakukan sepanjang pagi ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan menolong kami. Puji-pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum dan yang berkenan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sebab kami tidak bisa melangkah sejauh apapun tanpa Tuhan menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Tuntunlah setiap langkah kami, sehingga kami mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ini untuk memuliakan Engkau Yesus Tuhan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih dengan berkat-berkat yang Engkau curahkan terhadap setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi jemaat Tuhan. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu membawa korban syukur persembahan kami. Bapa Sorgawi, terima kasih. Berkatilah ya Bapa setiap persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Berkati berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Dengan berkat-berkat yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, kami dapat memberkati pekerjaan-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi perlindungan, sistem imun yang kuat akan selalu Engkau nyatakan kepada setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, sehingga apapun Tuhan kegiatan aktivitas mereka, mereka sehat, mereka kuat, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Mungkin mereka saat ini Tuhan di antara mereka ada yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit. Oleh bilur-bilur darah anak domba Allah, kami berdoa saat ini dinyatakan kesembuhan, pemulihan. Kami sambut kesembuhan yang Tuhan berikan untuk setiap orang-orang terkasih yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan mungkin yang memikul beban berat pada saat ini, yang mengalami kesusahan di dalam kehidupan mereka, Engkau kekuatan bagi mereka. Ketika mereka datang kepadamu, Engkau sumber pertolongan. Nyatakanlah pertolongan itu kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa. Nyatakan perlindungan-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam 1 minggu ke depan, kami akan berkarya lebih luar biasa untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Baik itu di dalam lapangan pekerjaan, baik dalam usaha kami, di dalam segala aktivitas kami. Biarlah hidup kami mempermuliakan Engkau Yesus Tuhan kami. Tetap kami tidak lupa untuk mendoakan, berdoa, dan berterima kasih untuk sejauh ini Tuhan menolong pembangunan gereja-Mu yang ada di Bukit Indah Nongsa. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang akan melindunginya ya Bapa. Sehingga kalau Tuhan izinkan boleh berdiri gereja-Mu di tempat itu, Tuhan juga yang akan membentengi gereja itu kokoh berdiri di sana tanpa usikan, tanpa gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab malaikat sorga berjaga-jaga, menjagai isi ruangan dan juga menjagai pekarangan lingkungan dan seluruh komplek yang ada. Sehingga tidak ada satu maksud kuasa si jahat yang bisa melakukan tindakan yang tidak benar. Kami boleh patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Allah kami besar, Allah kami dahsyat. Engkaulah yang berjaga-jaga senantiasa untuk menjagai tempat ibadah di mana kediaman-Mu di sana. Kami memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat ini juga Tuhan berkati dengan luar biasa. Engkau yang akan membimbing, memimpin setiap jiwa-jiwa yang haus lapar akan firman Tuhan untuk dapat diajar mengenal kebenaran-Mu di tempat ini. Sehingga tempat ini juga menjadi berkat di mana nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang akan kami sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang mengetahui jauh di dalam kedalaman hati kami. Bahkan Tuhan Yesus, pemerintahan kami, negeri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa pertolongan Tuhan, semua terjadi kedamaian, damai sejahtera dicurahkan atas bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah penyembahan kami. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami ada oleh Tuhan, untuk Tuhan kami datang menyembah, memuliakan Engkau. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah kedua tanganmu, bukalah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus akan senantiasa memampukan engkau untuk selalu berlari-lari kepada panggilan sorgawi tanpa menghiraukan apapun yang menghadang di hadapanmu. Engkau akan tetap fokus kepada Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali, menemukan engkau setia di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.